Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Bu Guru. Masih di tema alam semesta dan subtema gejala alam, yang merupakan aktivitas alam yang dapat dirasakan oleh makhluk hidup dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Kemarin apa saja ya anak-anak gejala alam yang dapat terjadi di sekitar kita yang sudah Bu Guru perkenalkan? Yang sudah Bu Guru perkenalkan ada banjir, gunung berapi, dan angin topan. Masih ada lagi yang lainnya, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Hari ini Bu Guru akan memperkenalkan kepada anak-anak gejala alam apa ya? Ada yang bisa menebak? Coba siapa yang tebakannya benar? Ya, hari ini Bu Guru akan memperkenalkan kepada anak-anak gejala alam gempa bumi. Gempa bumi adalah guncangan atau getaran hebat yang terjadi di permukaan bumi secara tiba-tiba. Ada yang sudah pernah merasakan gempa bumi? Bu Guru sudah pernah anak-anak. Kalau anak-anak, Allah alam nih ya. Dan rasanya mengagetkan, menakutkan. Kalau bukan karena izin dan pertolongan Allah alam apakah kita akan selamat atau tidak. Yuk kita lihat selanjutnya. Gempa bumi terjadi diakibatkan oleh pergeseran antara lempeng bumi. Nah, ini kedua lempeng bumi ya nak, yang bergeser sehingga terjadi guncangan atau getaran di permukaan bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibedakan menjadi dua. Ada gempa bumi apa saja ya? Yang pertama, gempa bumi tektonik terjadi karena aktivitas pergerakan lempeng bumi. Lalu yang kedua, gempa bumi vulkanik terjadi karena aktivitas vulkanik gunung berapi. Ya, kemarin Bu Guru infokan ya nak, proses terjadinya gunung meletus itu magma yang menekan ke atas yang terjadi membuat permukaannya atau sekitar gunung berapi retak. Itu yang dinamakan gempa bumi vulkanik. Gempa dengan skala besar dapat mengakibatkan kerusakan baik bangunan, rumah yang ada di sekitar permukaan bumi. Waspada dengan gempa susulan dan bahaya kebakaran. Jadi kalau ada gempa sudah berhenti, kita masih tetap perlu waspada karena biasanya gempa susulan bisa jadi lebih besar, bahkan jauh lebih bahaya dari yang pertama karena dia akan berpotensi memicu tsunami dan tanah longsor. Jadi tetap harus waspada ya anak-anak. Jika terjadi gempa, apa ya yang perlu kita lakukan? Jika kita berada di dalam ruangan atau di dalam rumah, kita berlindung di tempat yang aman, yaitu di bawah meja. Dan pastikan kita melindungi bagian kepala kita dengan tangan atau tas. Karena khawatir ada benda-benda dari langit-langit rumah atau kantor yang mungkin akan runtuh saat terjadi gempa bumi. Kita hindari mendekat dengan kaca atau benda-benda yang tergantung di dinding dan tetap tenang ya. Yang kedua, jika kita mau keluar meninggalkan bangunan, pastikan kita gunakan tangga darurat, tidak menggunakan lift. Dikhawatirkan ketika mati lampu, mati listriknya, kita akan terjebak di dalam lift kalau kita melewati lift untuk keluar. Selanjutnya, jika kita berada di luar, pastikan kita mencari tempat yang lapang seperti lapangan. Hindari kita melindungi diri di dekat pohon, tiang, atau papan reklame karena dikhawatirkan dia akan menjatuhi badan kita.
Jika sudah selesai gempanya, pastikan kita memberi informasi tentang diri kita kepada keluarga agar keluarga tidak panik, sekaligus membantu mereka untuk merencanakan tindakan apa yang bisa dilakukan untuk membantu setelah gempa berlalu. Gempa bumi ini bencana gempa yang terjadi sangat dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, biasanya menyebabkan cedera, khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Subhanallah, itu merupakan gejala alam gempa bumi anak-anak. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita selalu. Anak-anak tahu siapa ya yang menciptakan gempa bumi? Ya, yang menciptakan gempa bumi adalah Allah. Allah yang mengatur. Ini bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji makhluknya. Apakah dengan keadaan ini makhluknya bersabar, tetap bersyukur, dengan menjaga, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan ketaatan, atau semakin ingkar? Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan dan kelancaran kita untuk bersabar dalam setiap keadaan dan selalu bersyukur dalam hati atas apa yang Allah berikan kepada kita dan mengucap alhamdulillah, serta semakin bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Baik anak soleh dan soleha, itu perkenalan guru terkait gejala alam. Semoga anak-anak diberi kemudahan untuk mengerti dan memahami. Barakallahu fikum.